Oke, kita lanjut ke topik kedua oleh Dr. Pribadi Wiranda Busro, spesialis bedah toraks kardiovaskular, konsultan pediatrik, dengan judul Simple TOF Repair, Tips, Tricks, and Pitfalls. Saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Dr. Pribadi menyelesaikan pendidikan dokter di FKUI tahun 97 dengan spesialis 1 BTKV FKUI tahun 2006. Menyelesaikan fellowship bedah jantung anak dan kongenital di Harapan Kita tahun 2009. Pendidikan non formal Observer for Congenital Heart Surgery di Okayama dan Yokohama, Jepang. Pediatric Cardiac Surgery Fellowship Chest Disease Hospital Kuwait, Pediatric Cardiac Surgery Fellowship di Escort Heart Institute and Research Center India. Workshop Intensive Mitral Valve Repair di Chest Disease Institute Bangkok. Workshop Mitral Minimal Invasive Repair di Bali. Workshop Mitra Minimal Invasive Repair di Australia, ECMO Course di Taiwan, ECMO Course Indonesia, dan ASEAN CV Masterclass Train the Trainer Program in Singapura. Pekerjaan sebagai konsultan bedah jantung pediatrik di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Program Studi Program Spesialis BTKV FKUI. Kepada Dokter Pribadi, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan mengenai TOF ya. Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Jelas dok, jelas dan lancar dok. Oke. Saya tampilkan share screen dari presentasi saya. Oke, terlihat cukup jelas? Ya, jadi Jelas, dok, definisinya tidak diulang lagi ya. Jadi outline dari pembicaraan ini terutama fokus ya ke tindakan pembedahannya ya. Itu kita lihat anatominya, dan kita sebagai dokter bedah itu mesti bisa mengasosiasikan dari hasil pemeriksaan diagnosis dengan gambaran penemuan nanti di atas meja operasi. Juga kita mesti mengetahui strategi bagaimana mengatasi tindakan tahapan-tahapan dalam TOF ini, terutama TOF repair. Yang perlu kita ketahui exposure-nya apa yang akan kita pilih, kemudian bagaimana teknik untuk reseksi dari infundibulum, VSD closure-nya bagaimana, patch-nya apakah dengan patch ataupun tanpa patch, dan pilihan yang lain. Sebagian besar sudah dijelaskan oleh Dr. Salomo dan Dr. Diki. Memang sifatnya pengajaran kan diulang-ulang ya, jadi supaya lebih mantap ya. Apalagi dengan PPKM ini kita hanya bisa pembelajaran bersifat diulang-ulang. Saya akan berusaha tidak berbicara secepat, biasanya ngomongnya cepat supaya hasilnya lebih efektif. Nah, kalau kita lihat anatominya, kalau TOF ya, kelihatan ya kursor saya, laser pointernya. TOF kan sini di bagian PA-nya ini cekung ya, nah, sesuai dengan gambaran Bootsheet ya. Nah, kalau kita lihat gambar TOF tetapi di sininya agak cembung, kita udah yakin, ini bisa dilakukan total koreksi tapi tanpa transdermal patch. Itu satu tahapan yang mesti kita pertimbangkan sebelum melakukan tindakan operasi TOF repair ya. Kemudian kita lihat ya, kita di sini dihubungkan dengan anatomi. Tadi udah ada gambarnya oleh Dr. Salomo. Di sini ada gambar aorta, di sini pulmonal artery. Di sini ada penyempitan infundibulum yang menyempit ya. Ini yang di daerah parietal dan di daerah septalnya. Kalau kita konotasikan dari hasil eko, ini salah satu ekonya, ini gambar aortanya, di sini pulmonal trangnya, di sini ada stenosis infundibulumnya. Nah, kalau kita lihat dari short axis-nya, ini aorta ya, yang ini LVOT, yang ke bawah aorta, ingat di bawah aorta itu pasti LPA. Yang di jauh dari aorta itu pasti LPA, sisi sini. Ini di daerah bifurkasionya. Jadi kalau kita lihat gambaran echo yang dilakukan oleh sejawat kardiologi, kita udah paham, wah ini penyempitannya di mana. Yang disebut katup valve-nya pulmonal itu setinggi nih, sedikit di bawah dari bifurkasio. Nah ini, kalau ada penyempitan di sini, kita lihat di sini, kalau anulusnya kecil, wah itu kita udah ngebayangin, wah ini mesti transanular patch. Tapi kalau gambarnya besarnya diameternya aorta, besarnya PA-nya hampir sama, ya kita yakin wah ini tanpa transanular patch. Yang disebut infundibulum itu di daerah sini, sesuai dengan gambar kursor saya. Kelihatan ya kursornya? Ini pentingnya kursornya, jadi laser pointernya kelihatan ya.
Nah, di sini. Ukurnya kelihatan, Dok. Oke, ini yang kita reseksi. Ingat, ketika kita reseksi, jangan sampai mencederai katup dari aorta. Karena apa? Karena aorta itu akan mengalami overriding. Nah, hati-hati di sini, kita lihat di sini. Nah, nanti kita lihat dari secara anatominya. Nah, ini gambaran yang ini diperbesar tadi. Ini pulmonal artery, ini aortanya nih, right ventricle. Di sini ini yang namanya pulmonal stenosis, gambarnya di sini. Nah, kalau di sini sih passional long axis ini menggambarkan overriding. Ini dikatakan oleh Dr. Salmo tadi, kita lihat ini diameter VSD-nya sama diameter LVOT-nya. Kalau dia kurang lebih overriding-nya sangat besar, lebih dari 50%, jadi agak-agak mengarah ke double outlet right ventricle, maka kita mesti pertimbangkan apakah VSD-nya perlu diperbesar tidak untuk mempertimbangkan supaya tidak terjadi LVOTO, ya. Tetapi kalau sudah cukup besar, ini cukup besar, berarti kita tinggal tutup aja, tidak ada masalah. Tadi Dr. Salmo sudah menggambarkan dengan sangat baik daerah mana yang mesti diperbesar untuk melakukan enlargement dari VSD ini. Begitu pula ini dari gambaran ekonya kurang lebih sama. Nah, ini gambaran kateterisasinya. Kalau dulu kita pakai, ini bukan, ini gambaran ya kateterisasi ya. Kalau dulu kita pakai kateterisasi, sekarang hampir boleh dibilang 90% menggunakan MSCT. Dan 10% cukup dengan menggunakan echo. Kenapa cukup menggunakan echo? Biasanya kita lihat di sini, gambaran di sini, nah, proyeksi di sini. Kalau di sini yang udah kelihatan diukur oleh sejawat kardiologi cukup besar, diameter PA-nya cukup besar, kita cukup yakin bahwa pada kasus ini total koreksi TOF akan dikerjakan tanpa memerlukan pemeriksaan lanjutan. Jadi lebih efisien. Jadi cukup dengan echo saja. Tapi ini tidak begitu banyak ya. Kita harus tetap melakukan CT scan. Tadi disampaikan oleh Dr. Vivi, kalau kita ingin melihat penyempitannya itu bukan di sentral ini saja, tetapi di periferalnya juga. Dan juga kita melihat kok ini penyempitannya ekstrim, anaknya saturasinya kok kelihatannya cukup baik ya, 90%. Nah, kita curiga apakah ada MAPKAS atau tidak. MAPKAS itu bisa dilihat dari sini juga, kalau di sini ada gambaran turbulensi kecil, itu tetap kita butuhkan CT scan. Tetapi kalau sesuai dengan gambaran TOF ya, saturasi 70-80 kelihatannya cukup besar dari gambaran sini dan tidak ada stenosis di bifurkasio, ya udah kita lanjut aja, nggak perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kita bisa lakukan operasi total koreksi. Nah, ini dari hasil MSCT yang dilakukan oleh Dr. Vivi, kita lihat posisinya. Nah, ini gambaran PA di sini aorta, kita lihat sini di depan ini. Apakah ada kornea yang melintang atau tidak? Jadi kalau kornea yang melintang itu kalau berjalan di depan PA. Ya, di depan PA, karena kalau berjalan depan PA kita akan menyebabkan gangguan. Apakah akan nanti cedera tidak kalau dilakukan transannular patch. Tetapi kalau tidak ada kornea sih aman-aman aja ya kita kerjakan. Nah, ini kalau kita lihat di sisi ini proyeksi ini. Ini kan apa nih namanya proyeksi? Pokoknya seperti ini. Nah, ini kelihatan ya PA-nya. Di sini adalah stenosis infundibulum. Jadi ini sisi parietalnya, ini septalnya akan kita buang. Ini katup aorta. Nah, ini yang kita reseksi. Jadi yang kita sebut, nanti saya sebutkan, setengah senti dari anulus aorta itu kita insisi tegak lurus, habis itu kita buang. Dan setelah ini terbuka yang di bagian FVOT ini, kita mesti bisa melihat katup pulmonalnya. Nah, kalau udah terlihat jelas gambaran katup pulmonalnya, itu yakin itu sudah gede itu. Kalau masih susah ngelihat gambaran pulmonalnya, wah ini mungkin butuh transannular patch. Itu salah satu tipsnya. Jadi ada beberapa kasus yang kita kerjakan, nanti ada videonya di sesi siang, kita bisa melakukan reseksi ini tanpa membuka PA, diselesaikan melalui transarterial. Nah, ini gambarnya sama kan? Jadi ini yang akan kita buang, ya. Nah, ini apa strateginya? Tadi udah disebutkan, bisa cukup echo, tetapi kalau mau lebih lanjut kita bisa CAT zaman dulu ya, sekarang nggak perlu lagi, cukup MSCT. Bahkan kalau perlu kan dilakukan pemeriksaan MRI, khususnya kalau kita ingin melihat apakah ventrikel kanan mengalami gangguan ya, jadi fungsi ventrikel kanan. Nah, ini untuk melihat apakah ini bisa total koreksi atau tidak, yang perlu kita lihat di sini surgical planning-nya ya.
paling aman kalau kita lagi awal-awal itu Megunasiunya itu di atas 2 deh. Atau ya 1,8 lah gitu. Karena kalau di atas 2 non restriktif itu aman. Biasanya kalau kita transactional patch sedikit ataupun tanpa transactional patch ini posotnya akan lebih aman. Kalau dia di bawah 0,8 pasti mesti bitisan. Nah, yang jadi pertanyaan ya 0,8 sampai 2 ya. Dan biasanya patokan kita di atas 1,5 itu bisa dilakukan total koreksi ya Megunasiunya. Tetapi kalau untuk lagi untuk kalau awal-awal di daerah melakukan operasi TOF IPA, usahakan di atas 1,8 deh Megunasio. Megunasio tadi udah disampaikan ya, dihitungnya dari daerah hilus ya, LPA, LPA, itu bisa dilihat dari CT scan, kadang-kadang bisa sedikit juga dengan echo dibandingkan dengan diameter aorta descendens setingkat dari diafragma. Atau kita pakai Nakata Index ya, cuman biasanya Nakata Index ini pakai BSA dan sebagainya. Dikatakan yang paling baik ya di atas 150, tapi di atas 100 juga oke lah gitu. Cuman biasanya kita cukup dengan Megunasio aja itu hasilnya udah cukup baik ya. Ini strategi untuk penataran teknologi follow, walaupun bisa dikerjakan di bawah 6 bulan, tetapi kita sih lebih bagus ya di atas 6 bulan lah ya gitu ya. Kalau di bawah 6 bulan, kadang-kadang jaringannya masih terlalu rapuh gitu untuk di daerah. Kalau untuk di pusat-pusat yang udah biasa mengerjakan TOF mungkin bisa dikerjakan usia 3 di atas 3 bulan. Tetapi kalau di bawah 3 bulan biasanya masih terlalu rapuh, kecuali kalau kita yakin banget bahwa MPA-nya cukup besar. Nah ini yang disebut sebagai Kirklin, kita lihat tabel Kirklin, diameternya berapa, half size-nya berapa. Jadi kita lihat itu bisa dari tabel Kirklin, bisa kita lihat dari Megunasio, itu yang paling sering kita kerjakan. Sekarang kalau dulu pakai tabel Kirklin, kemudian bisa juga kita lihat dari Nakata Index. Dan juga bisa juga kita lihat dari Z-score-nya, Z-score-nya berapa gitu. Karena kalau Z-score di bawah 3, di bawah -2, biasanya sih akan cenderung ke transformer patch. Apa itu Z-score nanti kita lihat ya. Ini anatomi, saya skip aja, tadi udah dijabarkan panjang lebar oleh Dr. Salomo. Tapi kita intinya bahwa ini nih bagian kuning nih. Jadi dia muskular outlet septum dia menaik ke atas sehingga terjadi stenosis. Nah ini yang kita buang ini yang kuning ini. Yang outlet septum ini setengah senti dari katup aorta dan juga dengan di parietal kita buang. Ya, itu yang akan kita buang. Nah ini kalau perbandingan, kalau VSD dengan yang besar sekali tanpa PS ya, ini kelihatan nih diameternya unobstructed, gede banget. Kalau kita lihat dari atrial, kita bisa kelihatan katup pulmonalnya dengan sangat baik ya. Kalau dia stenosis infundibulum pada TOF, di sini nih mengalami penyempitan. Nah ini mesti kita buang bagian infundibulum stenosis ini, yang bagian parietal dan bagian septal ini, sehingga kita bisa melihat katup dari pulmonal. Nah ini kalau udah kelihatan katup biasanya itu SSC kita udah cukup banyak. Ini tipe-tipenya kita lihat bagian-bagian yang mesti kita hati-hati. Di sini katup tricuspidnya, ini SA node-nya, jalannya di sini. Ini yang mesti kita buang. Hati-hati ketika kita seksi sebelah sini itu mencederai dari katup aorta. Nah, teknik operasinya. Jadi kita mesti pertimbangkan apakah bisa cukup dengan transatrial saja ataupun transventricular. Jadi ada beberapa prinsip yang mesti kita pegang, bahwa stenosis itu bebas, kemudian apakah stenosis itu bisa terjadi infundibulum, valvular atau pulmonary arterial, atau biasanya kombinasi. Nah, kita bisa melakukan operasi ini melalui transatrial ataupun transventricular. Kemudian kita yakin transatrial jangan kebesaran, jangan kekecilan juga ya. Kemudian hati-hati kalau ada cabang-cabang dari ACA, kemudian apalagi kalau ada anomali dari LAD. Mungkin nanti Dr. Budi yang menyampaikan dengan TOF dengan kelainan korneal ini. Kemudian ketika kita melihat dari kuspis dari katup pulmonal, kita evaluasi juga ini. Kita berusaha semaksimal mungkin mempreservasinya. Kecuali kalau dia atletik ya. Kemudian menjadi pertimbangan, apakah atrial septal defect atau PFO-nya kita tutup atau tidak. Kalau kita PD, yakin dengan seksi kita, ya udah kita tutup aja, nggak usah kita tinggalkan. Tetapi kalau ini kayaknya masih ada stenosis lah, masih nggak begitu puas, yang ada salahnya kita tinggalkan PFO. Nah ini nanti sejawat kardiologi akan
membantu kita menutupnya bila memungkinkannya. Ya. Kemudian juga kita hati-hati lihat tricuspid valve-nya. Kan nanti kita lihat, kita buka, kita angkat-angkat tricuspid valve-nya. Kalau dia compromise, nah mesti kita tambahin 1-2 jahitan supaya tidak terjadi TI. Kemudian juga kita mesti mempertimbangkan apakah semua septal bands yang di right ventricle itu mesti kita potong. Hati-hati kalau kita potong, ini bisa mengganggu dari gerakan dari ventricle post-op-nya. Dan juga nanti akan menimbulkan aneurisma dari right ventricle. Nah ini kita lihat tadi kan secara tulisan, ini lihat secara gambaran di sini. Ini kita lakukan seksi, ini anatominya, ini yang adalah parietal extension dan septal extension, ini yang kita buang. Jadi sebetulnya ada space antara right ventricle dengan right ventricle outflow tract, dan di sini adalah katupnya. Umumnya nanti kita lihat pembagiannya. Nah di sini kita lihat, ini yang normal, kondisi yang normal. Jadi ini septal band itu ada yang ke anterior limb dan posterior limb. Tetapi pada kasus TOF yang infundibulum septum ini naik ke atas, ini katup pulmonal, naik ke atas sehingga menyebabkan penyempitan dari katup pulmonal ini. Dan di sini yang harus kita buang infundibulum ini, di sisi sini, ini yang mesti kita buang. Ya, jadi kita lihat nanti gambar selanjutnya. Nah, kalau dilihat secara garis besar infundibulum stenosis itu ada yang mengklasifikasikannya ya. Apakah cuma di daerah infundibulum saja, tidak terganggu yang lain, kemudian ini bentuknya lebih panjang, stenosisnya, kemudian ini disertai dengan katup yang atletik, juga di sini ABCDE, di mana E itu makin berat ya. Nah, kalau kita lihat di sini, katanya kalau yang tipe 1 itu cuman di infundibulum stenosis aja, bisa dilakukan dari transarterial atau transpulmonal. Tetapi kalau saya lebih cenderung kalau yang tipe 1 ini transarterial saja. Kenapa? Karena kalau kita akses melalui pulmonal, cenderung kita akan membuka menjadinya transanular patch, padahal nggak butuh. Itu biasanya pada Z-score lebih dari besar dari -1 ya. Nah, kalau -1 dan -3 mungkin kita lakukan transanular, transpulmonal, bahkan kalau bisa diperlukan transventrikular, tapi transventrikular ini udah jarang sekali ya. Kalau sangat kecil sekali ya udahlah transanular, dan di sini kalau perlu kita lakukan kondui, jadi tidak dilakukan transanular patch, langsung dipasang kondui LVOT, LVPA kondui. Nah ini tekniknya, jadi ini kita aksesnya melalui atrium kanan ya, atrium kanan kita buka, usahakan sejajar dengan tepinya ini, jadi nggak terlalu jauh ya. Kemudian boleh kita kasih cairan tegel di sini. Nah ini ada katup tricuspid. Kita lihat ini ada katup tricuspid, ada 3. Ini sisi anterior leaflet, ini posterior leaflet, ini septal leaflet. Nah ini yang sering dikerjakan oleh Budi nih, dikasih jahitan stitch di anterior leaflet, ditarik ke surgeonnya, dan satu yang septal leaflet supaya ngablak supaya expose-nya enak. Kalau saya sih masih menggunakan asisten, karena kalau nggak dikerjain tanpa asisten, saya mikir nanti asistennya nganggur. Kalau sama Budi itu nggak butuh asisten itu, jadi bisa kerja sendiri dia. Kalau saya asistennya ada 2 ya, sayang kalau nggak dipakai. Sekalian ngetes mereka tahan nggak tangannya itu, jangan supaya pegel-pegel. Kita kalau asistennya nggak bagus, pegel dikit berubah dikit. Kalau dia tahan steady, wah ini calon surgeon yang bagus. Jadi bisa kita intip di situ. Jadi sekali lagi exposure-nya ini setelah kita lihat ya. Nah ini setelah ditegel anterior leaflet dan septal leafletnya, dikasih hak sedikit di sebelah anteriornya. Nah ini yang disebut sebagai anterior limb dan posterior limb dari septal band. Nah yang ini jangan dipotong, usahakan jangan dipotong. Kalau dipotong nanti ventricle kanannya terganggu ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau perlu dikasih jahitan tegel di dekat sejajar dari VSD ini. Tetapi saya sih tidak banyak ngasih sini karena buat nanti tempat jahitan dari penutupan VSD. Nah, ini kalau pakai tegel ditarik sedikit. Nah, ini bisa kelihatan nih. Jadi ototnya itu ngalirnya sejajar melintang. Sedangkan otot dinding luar itu mengalirnya tegak lurus, jadi 90 derajat. Nah, kita bisa lihat ototnya melintang ini berarti masih bisa dibuang.
Tetapi kalau keasikan, kalau kita keasikan buang banget, ngeseksi infundibulumnya ini bisa tembus dari ventrikel kanan. Sebetulnya dalam tanda kutip aman sih, karena kalau tembus ya udah kita buka aja, karena dia dinding atas ventrikel kanan ya. Jadi di sana. Cuman kadang-kadang kalau tembus dan di situ ada kornea gede, wah itu udah malapetaka, itu bisa ya udahlah nggak bisa lepas mesin itu. Pernah kejadian juga. Nah, teknik yang lainnya sebetulnya bisa juga kita buka sedikit ya di atas di MPA patch ya. Terus kita masukkan busi. Nah, ini kelihatan, wah ini berarti FVOT-nya. Nah, ini kelihatan ototnya melintang. Ya. Nah, ini yang dibuang. Ketika dibuang, ini yang disebut dari infundibulum septum yang melintang itu. Ini yang kita buang di bagian parietalnya dan bagian septalnya. Ini parietal extension dan septal extensionnya kita buang. Nah, kita lihat di sini. Kalau bisa, jadi seperti digambarkan oleh presentasi Dr. Salomo, kita masukkan suction ya di LVOT ini, kita tekan ke bawah, kita buka ini di gambar selanjutnya, bisa juga melalui dimasukkan right angle di sebelah sini, kita arahkan ke sini. Tadi gambarnya hilang nih. Kalau dimasukkan right angle, jadi bisa kita buang. Itu berarti ototnya beda itu. Ototnya mengalir jalannya melintang sama yang yang 90 derajat tuh beda. Ini bisa kalau kita masukkan suction di sini. Nah, kita coba intip dari transarterial ini. Katup pulmonalnya terlihat jelas tidak? Kalau katup pulmonalnya terlihat jelas, maka itu kita udah yakin, nggak perlu buka-buka atas itu, bahwa dia FVOT-nya udah stenosis infundibulumnya sudah bebas. Nah, kalau demikian kita nggak perlu buka di atas. Intinya satu lagi tipsnya, kita mesti masukkan dulu. Kalau saya masukin size-nya setelah dibuka, half size-nya dulu. Sekalian mengecek LPA dan LPA, meyakinkan sekali lagi. Biasanya LPA yang mudah. Kalau ke kanan itu agak susah kita melihat businasi ke kanannya. Nah, mulai dari half size pelan-pelan. Half size kan ukurannya kecil, jadi kita tahu A-nya. Terus kalau udah masuk ke full size atau satu nomor di bawah full size, sebetulnya udah cukup, tidak butuh dilakukan transannular patch. Tapi mungkin di awal-awal kalau kita itu yakin PD dulu mesti sampai ideal size ya. Kalau udah sering ya kita satu nomor di bawah half size aja udah masuk, berarti udah yakin bahwa reseksi kita udah cukup besar. Nah, ini gambarnya seperti tadi. Ini sekarang adalah penutupan VSD-nya. Nah, untuk penutupan VSD hati-hati nih, ada gambaran kecil di sini di sudut sini. Maaf, tinggal 3 menit ya, Dok. Oke, 3 menit ya. Mungkin ada tambahan dikit ya. Jadi di sini ini letak dari AV node-nya. Sehingga kalau saya itu suka menggunakan 3 jahitan. Satu jahitan itu saya letakkan di dengan plejet ya, dari luar tricuspid masuk ke sini. Jadi nggak ke ujung sini, saya kenain aja anulus, jadi jauh dari conduction. Yang satu plejet lagi saya letakkan di bawah sudut sini, langsung yang satu ke ini, yang satu lagi satu jahitan lagi, satu armnya lagi keluar dari tricuspid, habis itu masuk lagi, tetapi nggak kena ototnya. Jadi jauh dari conduction. Satu lagi saya letakkan di sini. Jadi ada 3 jahitan. Kalau Budi malah ditambahkan di sini, di bagian anulus ini ditambahkan dengan patch pericardium. Kalau saya sih selama ini ya alhamdulillah nggak ada yang ke iris ya, jadi saya nggak tambahkan patch. Boleh, semuanya boleh. Intinya apapun boleh dikerjakan asal tidak menimbulkan sequelae. Ini penutupan VSD. Hati-hati ketika akan menutup di daerah AV nodes ini. Nah, kadang-kadang kalau menutup AV nodes ini, jahitan kita itu kalau yang biasanya ini kelihatan ya, melintang tegak lurus dengan lubang, yang ini agak sejajar dengan lubang. Yang ini di anulusnya. Jadi menjauhi dari conduction tisunya ya. Nah, kemudian bagaimana patch-nya? Patch-nya. Nah, ini agak contoh ekstrim nih. Kalau dia terlalu ini, dia buka sampai ventricle jauh banget. Padahal kalau kita udah yakin besar, ini cukup 5 atau 10 ml aja yang kita buka. Jadi gambarnya kalau kita buka ini kemudian ditutup dengan patch, gambarnya seperti ini. Nah, kita yakinkan juga ini kalau di sini terjadi antara 3, biasanya sih bikuspid ya. Jadi yang kita buka itu di daerah komisurnya, atau kalau tricuspid yang sisi-sisinya kita buka supaya tidak terjadi hambatan di sana. Kemudian kita lakukan patch. Nah, ini yang seperti yang disampaikan oleh Dr. Diki tadi, ada yang dengan gunakan 2 patch.
Jadi yang satunya di LVOT, yang satunya di ventricle. Anulusnya nggak kita buka, jadi tidak dari atas ke bawah ya. Tujuannya apa? Supaya tetap anulusnya tetap terjaga. Karena sebetulnya TOF yang baik itu bukan yang loss banget. Jadi post op-nya itu kalau terlalu loss itu bisa menjadi PI nantinya. Jadi yang justru kita inginkan adalah gradien sekitar 30-40 ml Hg. Itu lebih bagus buat pasiennya dan untuk jangka ke depannya. Dan kalau bikuspid kita buang di daerah komisilnya. Jadi ini dengan 2 patch ya. Dan kalau dia di sebelah belakang ya kita buang juga. Kemudian ini dilebarkan komisil-komisilnya dan transarmal patch-nya. Nah ini hati-hati nih kalau stenosisnya bukan di daerah situ aja, bukan di daerah infundibulum, bukan di daerah anulus juga, tetapi ada tambahan di daerah LPA. Nah ini mesti kita perbesar. Nah ini hati-hati, pernah saya kejadian, akhirnya pasiennya nggak ketolong. Bentuknya seperti ini, dia karena jantungnya kepuntir ke kiri, jadi masuknya ke LPA itu tegak lurus sih. Jadi nggak seperti yang biasa. Yang seperti biasa kan seperti ini ya. Kita patch aja dari ujung melewati daerah stenosis sampai ke pangkalnya ini udah oke. Tetapi kalau dia perjalanannya itu tegak lurus ya, acute, tajam ya, ini bisa terjadi stenosis ketika waktu di atas meja operasi cukup lebar, tetapi setelah winning kok jelek. Saya ada kejadian seperti ini. Saya yakin gede. Akhirnya dibuka lagi, ternyata memang penyebabnya adalah karena kinking di sini. Sehingga kadang-kadang nggak ada salahnya kita lakukan dengan 2 patch ya. Kita perbesar LPA-nya, terus perbesar dari MPA-nya. Nah ini kalau stenosis di LPA. Nah kalau stenosis di LPA kita perbesar, bahkan jangan ragu kalau perlu dibelah ya dibelah nggak apa-apa, kita sambil diperbesar menggunakan patch. Tapi kadang-kadang bisa kita gunakan dengan teknik nanti di slide selanjutnya kita bikin dinding belakangnya. Atau kalau ragu pun ya udah belah aja aorta nggak apa-apa, biar kelihatan ngablak kelihatan. Ya habis itu kita jahit lagi. Aorta dijahit nggak banyak bleeding kok. Yang banyak bleeding kalau pada TGA itu bukan pada sisi sebelah sini, tapi pada sisi anastomosis dari kornea. Kalau ini buka aja terus jahit lagi, kartu nggak ada masalah ya. Nah ini kita lihat nih, kalau di bifurkasio, ya kita mesti bikin patch seperti ini atau bikin 2 patch. Patch satu dari LPA ke LPA, yang satu lagi ke MPA patch. Nah ini ada gambar yang cukup menarik ya. Nah ini kalau dia terlalu acute atau terlalu tajam, ini gambaran cat-nya. Nah ini dia bikin pakai dia sendiri, pakai native-nya PA. Jadi dibelahnya seperti sini, kemudian dibelah sini, kemudian dijahit yang di sebelah sini ditarik ke situ, terus dijahit. Jadi supaya agak lebih lebar, kemudian sebagian di patch ya. Kalau saya sih bisa juga dilakukan ini belah biasa. Yang ini saya jahit dinding ini. Sebagai apa? Sebagai dinding belakang dari patch ini, dinding dari belakang dari PA-nya. Karena kalau kita patch aja tanpa membuat dinding belakangnya, maka nanti akan tetap terjadi stenosis karena di daerah sini tetap jadi mengalami penyempitan. Nah ini kalau gambarnya seperti ini, nah ini agak susah nih, di TOF-nya udah nggak sederhana lagi. Nah di sini dia bikin, di sini ditarik, dilebarkan sini supaya jadi dinding belakang di daerah sini ya. Ya kemudian di sini kita patch juga. Jadi ada 2 patch. Jangan ragu untuk membuat 2 patch kalau kondisi-kondisi seperti ini. Nah ini ada juga nih kalau PV-nya atletik. Terus terang dulu pernah dikerjakan tapi sekarang enggak karena kita Gore-Tex-nya mesti yang Gore-Tex yang tipis ya pakai 0,1 ya. Kalau dia tekniknya dibuat seperti Bujo Sangka di sini, yang A-nya dia di posisinya ditaruh ke sini, A, B-nya ditaruh ke situ, C-nya di bawah, D-nya di sini. Nah, cuman di sini dikasih jahitan di ujungnya supaya agak katupnya turun. Jadi dijahit ke sebelum setengah mili sebelum dari bifurkasio ke dinding belakang. Supaya apa? Nah, bentuknya gini. Jadi ada itu ngalir dari atas dan dari bawah. Kemudian baru di patch belakang. Jadi ketika dalam keadaan tertutup, patch-nya itu jatuh ke bawah, ketika ada ejection dari right ventricle, patch-nya kebuka yang dari sisi kiri dan sisi kanan, yang ininya tetap tertahan. Ini idenya cukup baik ya. Tapi kita mesti menggunakan Gore-Tex yang tipis ya, 0,1 ya, kita nggak ada. Nah, jadi ini tetap menjadi kontroversi. Apakah operasi TOF itu 1 or 2 stage repair? Kalau ragu untuk diameternya, jangan takut, udah bitisan aja dulu, nggak apa-apa.
bitisannya mau dari depan, mau dari samping nggak ada masalah. Kalau dari depan, kita buka perikardiumnya setengah aja, supaya setengahnya lagi bisa kita pakai buat patch perikardium. Kalau dari samping, usahakan enakan yang dari kanan ya, karena kalau dari kiri agak susah nanti kita take down bitisannya. Kalau dari kanan, ya intinya clue-nya di belakang dari ventricle vena cava superior ya. Jadi ini mesti kita pertimbangkan. Kalau kita ragu, udah bitisan nggak ada masalah. Biasanya bitisan pada TOF tidak seribet pada bitisan pada PA IVS dan sebagainya yang dilakukan pada neonate. Ini hanya memperbesar PA saja, jadi hasilnya lebih baik. Jadi kita perbandingkan, kita gunakan tekanan. Saya kalau ragu saya ukur tuh tekanan ventricle kanan dan tekanan dari left ventricle. Umumnya bagusnya di bawah 2/3. Dan saya mesti lihat tensinya. Kalau tensinya bagus, CVP-nya di bawah 15, ya udah saya nggak tancap-tancap. Tetapi kalau mau diderasi ya, kalau itu ya tancap-tancap nggak apa-apa ya. Mesti dilihat perbandingan antara tekanan ventricle kanan dan left ventricle itu di bawah 2/3. Ya, kemudian obat-obatan tadi seperti penggunaan apa, balon valvotomi, stenting dan sebagainya, monokas tadi sudah digambarkan. Nah, kemudian juga nanti timing pulmonary valve replacement-nya kalau terjadi PI bagaimana itu. Nah, itu jadi bahan pokok pembahasan nanti. Dan juga perkembangannya percutaneous pulmonary valve implantation. Jadi memang kardiologi sangat agresif ya, kita tapi juga kita menolong kita juga sih ya, karena kalau dia terjadi regurgitasi bisa dikejar oleh kardiologi, nah kita bisa agak santai dikit ya. Jadi nanti akan dibahas oleh Dr. Budi kompleks CLF ya, yaitu dengan absent pulmonary valve syndrome, kemudian dengan CAVSD, dan juga dengan non-confluent PA. Wah ini nih ribet nih non-confluent PA, ataupun dengan coronary artery anomaly, itu juga semuanya yang ribet-ribet. Untuk awal-awal kalau udah ketemu kasus ini udah nggak usah ini langsung refer aja, langsung rujuk aja. Take home message-nya bahwa usahakan transannual patch itu limited ya 5 sampai 10, ya jangan terlalu lebar, lebih dari sepertiganya. Kemudian LV PA gradient kalau bisa sekitar 30 sampai 45 ya. LV pressure 2 kurang dari 2/3, CVP kurang dari 15. Kalau saya sih kalau hemodinamik stabil, CVP kurang dari 15, biasanya saya nggak tancap-tancap. Biasanya itu udah hasilnya udah cukup bagus. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Mudah-mudahan lebih mengerti ya. Nanti kita lihat dari videonya, tetapi usahakan paham dulu gambaran tadi yang dijelaskan mengenai teknik-teknik operasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.